Saya Victor Manbait dari Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil di Kabupaten Timur Tengah Utara, salah satu lembaga anggota WALHI Nusa Tenggara Timur. Saat ini tanggal 22 Juni 2025 sedang berada di Kota Kupang, datang untuk melakukan advokasi berkaitan dengan tindak pidana illegal logging, snorkeling di Kabupaten Timur Tengah Utara bersama-sama dengan teman-teman WALHI NTT dan juga ada teman-teman Ikatan Mahasiswa Timur Tengah Utara di Kupang. Lakmas bekerja untuk isu-isu advokasi, isu tanah dan lingkungan, kemudian isu tentang perempuan dan anak, isu tentang penegakan hukum, hak asasi, dan juga tata kelola pemerintahan. Nah, salah satu yang kita advokasi ini berkaitan dengan isu terkait dengan perlindungan lingkungan yang berkaitan dengan illegal logging, snorkeling. Seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa NTT ini terkenal dalam kondisi yang iklim yang kritis, tanah yang kritis, dan hutan-hutannya pun juga terbatas. Dan tidak semua jenis tumbuhan itu bisa tumbuh atau jenis tanaman yang tumbuh dengan baik untuk menjadi sebuah kelompok hutan-hutan kecil bisa melindungi dan menopang bumi NTT ini. Sehingga memang ada tanaman-tanaman khusus yang ternyata bisa hidup di Nusa Tenggara Timur, dan salah satunya itu adalah snorkeling. Selama ini memang jenis tanaman ini kurang terperhatikan, gitu. Dia kalah dengan tanaman-tanaman yang lain, tapi ternyata dia memiliki, selain memiliki nilai ekologis, nilai juga untuk melakukan perlindungan terhadap tanah dan lingkungan, ternyata dia memiliki juga nilai-nilai ekonomi. Sehingga sejak tahun 2006 sampai 2019 mulai ada perburuan snorkeling ini. Digunakan untuk berbagai macam furniture, juga alat rumah tangga, dan juga yang bernilai tinggi. Di pasaran sekarang itu snorkeling itu per kubiknya itu 32 juta. Tidak semua hutan tumbuh snorkeling ini. Karena perburuan yang begitu marak, nilainya begitu tinggi, kemudian berdasarkan salah satu pertemuan konvensi internasional terkait flora dan fauna tahun 1999 itu, kemudian snorkeling ini ditetapkan sebagai salah satu jenis flora yang terancam kepunahannya karena memiliki nilai ekonomi yang diperdagangkan. Untuk itu kemudian Indonesia telah meratifikasinya, dan snorkeling ditetapkan sebagai salah satu jenis tanaman rakyat yang dilindungi peredarannya. Artinya boleh diperdagangkan sebagai tanaman rakyat, tetapi hanya tumbuhan snorkeling yang dibudidaya di luar kawasan hutan. Sementara snorkeling yang tumbuh di dalam kawasan hutan itu dilarang penebangan dan peredarannya, dan terkategori pidana bila ada yang memperdagangkan itu. Untuk peredarannya sendiri itu ada izin yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha di bidang perkayuan. Dia harus memiliki izin peredaran dari BKSDA setempat. Kemudian dia juga harus memiliki izin penampungan dari Dinas Kehutanan UPTKH di kabupaten tempat di mana tumbuh oleh snorkeling ini. Sehingga memang peredarannya pun terawasi secara ketat. Karena perburuan yang begitu masif di Nusa Tenggara Timur, kemudian pada tahun 2020 itu Gubernur NTT melalui instruksi gubernur menerbitkan instruksi gubernur tentang moratorium snorkeling. Dalam moratorium itu ada dua hal penting yang diperintahkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi NTT dan BKSDA, bahwa selama masa moratorium itu tidak terbatas waktu, tidak diatur batas waktunya, itu seluruh izin
peredaran dan juga izin penampungan kayu bulat sonic link itu tidak boleh diterbitkan baik oleh BKSDA maupun juga oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Yang kedua, Dinas Kehutanan Provinsi ditugaskan untuk melakukan pemetaan potensi persebaran sonic link yang ada di kawasan hutan di seluruh NTT, juga termasuk sonic link yang berada di kawasan hutan hak. Yang dimaksud kawasan hutan hak itu adalah sonic link yang tumbuh di kebun-kebun atau tanah-tanah milik pribadi, baik itu hak milik maupun hak pengusahaan hutan. Karena nilai yang tinggi ini sekitar tahun 2016 sampai itu marak terjadi, kemudian kita melakukan advokasi dan gubernur menerbitkan moratorium, tapi ternyata moratorium itu kurang efektif karena perburuan ini justru semakin meningkat. Puncaknya itu di tahun 2023 ketika petugas KPH UPT Kabupaten Timur Tengah Utara sendiri menangkap pelaku illegal logging itu yang sedang melakukan penampungan dan peredaran sekitar 700 kayu bulat sonic link ini itu di Kelurahan Tubuhue Keva Menano. Penangkapan itu dilakukan, tetapi kemudian yang hanya bisa diamankan saat itu entah bagaimana caranya sehingga kemudian teman-teman di KPH TTU itu tidak bisa melakukan pengamanan terhadap barang sitaan itu, dan hanya sekitar tadi kita dengar sekitar 300-an gelondongan yang bisa diamankan. Bahwa gelondongan kayu bulat sonic link itu yang ditahan itu satu tidak memiliki identitas, ya, berasal dari mana, siapa punya. Kemudian orang yang tertangkap namanya Komang itu dia tidak memiliki izin penampungan maupun izin edar kayu sonic link. Tapi saat itu kemudian meskipun dia tidak memiliki itu, berdasarkan hasil lacak balak itu tindakan yang dilakukan oleh Dinas UPT untuk mengikuti jejak dari penebangan-penebangan yang dilakukan, ternyata bahwa kayu-kayu itu berada dalam kawasan hutan. Anehnya, meskipun untuk kayu-kayu dalam kawasan hutan, si Komang ini tidak pernah dilakukan penegakan hukum terhadap dia, ditahan misalnya, kan gitu, sebagai pelaku ilegal. Itu tidak dilakukan sama sekali. Nah, dan kecurigaan kita bahwa ini adalah sebuah dugaan tindak pidana itu juga dengan munculnya surat izin penampungan kayu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT pada bulan Desember 2024 kepada Komang, si pelaku illegal logging ini. Nah, ini kita melihat bahwa ini ternyata illegal logging yang terjadi ini itu diduga melibatkan sejumlah pihak di sini, dan ada dugaan kuat itu ada KKN antara di Dinas Kehutanan juga pelaku usaha ini, gitu. Dan sudah sampai dengan sekarang ini penegakan hukumnya kelihatannya tidak maju-maju. Sudah dipastikan bahwa kayu-kayu itu berada dalam kawasan hutan dan tidak punya izin, sudah turun 3 kali melakukan lacak balak, sudah bertemu dengan pihak-pihak, tetapi si Komang ini sama sekali belum ditahan. Bahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT dan Kepala UPT yang merekomendasikan untuk menerbitkan izin penampungan kayu bagi Komang sampai saat ini belum diperiksa, gitu. Ini ada keistimewaan hukum yang diberikan terhadap pelaku usaha ini dan juga Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan juga Kepala UPTH berkaitan dengan penegakan hukum dari sonic link ilegal ini. Nah, kita hari ini sekali lagi kita datang untuk yang kesekian kalinya, mungkin sudah 5 kali kita datang ke Gakum ini untuk mempertanyakan proses penegakan hukum ini. Kenapa kita harus mendesak? Karena penegakan hukum selama ini sangat longgar sekali, dan perburuan sonic link ini terus terjadi dari waktu ke waktu secara masif, dan ini sangat mengancam
uh, perlindungan hutan di TTO itu akan mengancam kerusakan hutan. Dan itu memang sudah terjadi. Dan ini tentunya dalam jangka panjang akan menimbulkan krisis berkepanjangan, krisis air, krisis ekologi di Kabupaten Timor Tengah Utara. Nah, untuk itu kemudian kita datang sekali lagi ke Gakum ini untuk mendesak teman-teman di ini untuk melakukan penegak hukum. Tadi kita secara tegas meminta untuk segera dilakukan penangkapan terhadap si Komang itu, dan juga segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala UPTH. Nah, bersamaan dengan itu juga kita minta Kepala Dinas Kehutanan untuk segera melakukan fungsi dan perintah yang dilakukan instruksi itu untuk melakukan pemetaan terhadap pemetaan persebaran dan juga potensi sonic link yang ada baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Jadi ini yang coba kita tidak ingin kemudian nanti sonic link ini menjadi tanaman khas. Kalau kita khusus di Timor, kita tidak ingin seperti cendana yang saat ini hanya kita mendengar nama harumnya, tetapi pohon dan itu kita tidak pernah lihat jenisnya seperti apa. Dan sekarang kita memiliki lagi suatu jenis tumbuhan yang memiliki fungsi ekologi, memiliki nilai ekonomi, tetapi kemudian menjadi perburuan dan tidak terlindungi, dan itu sangat mengancam keutuhan lingkungan yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara.